Selamat datang di rumah Krisna. Oke. Murti Wibowo katanya. Kali ini kita membahas sesuatu yang sedang viral banget di jagat dunia maya dan di jagat YouTubean dan di jagat YouTube dan di jagat Facebook dan di jagat Instagram, semuanya pokoknya viral banget. Lu kenapa sih julid banget, lu tahu semua tentang apa? Tahu semua. Tapi sebelum itu buat teman-teman semua yang baru datang ke channel YouTube ini, tolong ya di-subscribe, itu ada tombol merahnya, di tung gitu aja ya sebelum kita membahas video ini. Kalau jangan sudah lupa di-subscribe, nyalain loncengnya biar Iya, tahu betul. update video terbaru dari kita. Lanjut. Jadi ini sosok ini nih sebenarnya setiap tahun Sosok, Iya, lu mau ngebahas setan? Jadi sosok ini nih, Ndut, setiap tahun tuh selalu memang menghebohkan dunia entertainment. Menghebohkan. Karena dia adalah sosok peramal. Wow. Kita akan membahas Wow. Mbak Yu. Hah? Mbak Yu. Yakin lu nggak bahas? Lu yakin Mbak mau Yu. bahas dia? Iyalah. Lu nggak tahu dia siapa? Dia paranormal. Lu tahu nggak Paranormal backgroundnya dia? activity. Lu tahu nggak dia nikah sama siapa? Sama apa? Oh, lihat. Lanjut deh, kita ke topik aja nih. Topiknya Pokoknya apa? tiba-tiba di 2000 akhir ini Tiba-tiba. awal tahun 2001 ini sosoknya Mbak Yu naik lagi ke permukaan karena ramalannya di tahun 2020, Yang Mon. kasus pesawat jatuh. Jadi iya betul, di 2020 itu dia ngeramal beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi di 2021 nih. Contohnya yang pertama, dia ngeramal masalah adanya beberapa pesawat yang akan terjatuh di tahun 2021 dan ternyata benar, salah satunya Sriwijaya jatuh di 2021. Jangan nyebut brand yang warna merah biru. Nah, ya, kalau udah kejadian Kan ngapain sih gitu. lu? Gak usah, nggak apa-apa, Itu langsung kasihan Sriwijaya. korbannya dong. Kamu nggak boleh diungkit-ungkit. Pesawat Ngerti nggak? Wijaya, Sriwijaya. Ya, tenyom. 2021 itu ya. Yang kedua yang paling hebohnya, yang paling boomingnya adalah dia pernah berstatement kalau katanya di 2021 2021 bakal ada itu, kerusuhan. iya, Kerusuhan politik akan apa? memanas. Kerusuhan akan terjadi di beberapa Nggak, daerah bentar, sampai bentar. akhirnya mengalami Dari penjarahan. 2020 akhir aja memang udah memanas politik. Nah, Iya, lu lihat dong. cuma yang menjadi garis bawahinya adalah, yang digaris bawahi adalah dia mengatakan, dia berstatement kalau di 2021 itu Akan jadi akan puncak. ada penggulingan kekuasaan presiden. Iya. Istilah katanya. Nah, tapi kan akan ada itu pergantian setahu gua kan presiden. udah dikonfirmasi sama dia, katanya Jangan jomplang-jomplang bahasnya. bukan, tapi kan dia bilang kan akan ada penggulingan presiden kan. Nah, ibarat kata kayak apa namanya? Reshuffle. Bukan reshuffle, apa bahasanya? Yang Demo. penurunan presiden itu. Kudeta. Bukan. Penurunan presiden namanya apa? Apa? Yang kalau FPI itu apa-apa dibilangnya itu tuh. Makar. Iya, katanya itu di 2020. Di 2021. Dia ngomong gitu. Oh maksudnya. iya, sebelumnya kan. Akhirnya itu yang jadi booming, dua berita itu tuh. Tapi dia Kita bahas dulu yang pertama, yang bahas apa? pesawat. Oke. Kalau menurut gua kayaknya tanpa harus Mbak Yu yang ngomong, orang-orang biasa kayak kita bisa ngomong juga, Mon, sebenarnya, Mon. Karena kayaknya nih, kayak apa, bukan rutinitas, apa sih namanya, jadwal ya. Kayaknya rata-rata tuh setiap awal tahun tuh pasti akan selalu ada kecelakaan pesawat. Enggak juga dong. Lu Kayaknya, enggak boleh gitu kan lu doanya. bilang kayaknya. Enggak, tapi gini, kalau gua setuju sama statementnya Om Deddy. Om Deddy bilang, Apa? setiap lu berucap tentang, misalkan lu ngomong nih, pasti 2021 akan jadi ini bla bla bla, lu ngomong ada 20 kata aja atau 20 kalimat yang lu lontarkan, itu pasti ada yang kejadian satu. Iya. Gitu loh, karena kan kayak tebak-tebak buah manggis kan. iya gitu, iseng-iseng main judi. Ya Kayak kalau main bener judi. alhamdulillah diundang ke TV, kalau kagak ya udah. Ya kalau enggak ya klarifikasi. Nah, lah klarifikasi Begitu. Wah, Iya. kamu julid Makanya sekali salah. kamu. Enggak, Gitu. tapi menurut gue gini, dulu kan sebelum adanya Mbak Yu kan ada tuh almarhum yang dipercaya ya, Mama Loren kan. Tuh dia udah di itu belum sih? Udah. Oh, udah. Terus Mama Loren kenapa? Ada kan? Iya. Nah, tapi kenapa Mama Loren itu tidak sebesar kasus Mbak Yu ini ya? Karena Karena- sebenarnya kasus yang bukan kasus sih. Sebenarnya ramalan yang dia yang pesawat Sriwijaya itu biasa-biasa aja. Karena kan mungkin beberapa peramal juga banyak yang meramalkan itu, kayak Roy Joshi atau Mbak Mijan atau peramal-peramal lain sebagainya. Yang bikin dia tiba-tiba memanas adalah statement dia tentang
2021 itu kemungkinan akan ada makar untuk mengganti Presiden Jokowi dengan presiden yang baru. Enggak, tapi kan udah Itu yang diralat gimana? yang masalah makar udah diralat, ternyata katanya 2024 kan ada pergantian presiden. Iya, Tapi itu akhirnya. memang udah waktunya ganti presiden lah. Iya, Dan Jokowi udah tidak ada periode ketiga dong. Iya, Bener akhirnya dong? gara-gara dia takut. Lu bilang dia takut? Ya takut lah, orang kan dia kan udah dilaporin sama pendukung-pendukungnya Jokowi kalau dengan statementnya dia itu, karena dia sebenarnya dia nggak bisa ngelak kalau dia tuh pernah berstatement kayak begitu. Kita punya bukti videonya juga nih kalau nggak percaya. Coba. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Nah, di video itu jelaskan dia ngomong kalau 2021 itu bakal ada pergantian presiden. Karena situasi yang memanas di berbagai daerah. Dari situ, dari statement itu aja sebenarnya udah menjadi bukti yang kuat untuk dijadikan laporan, Mon. Ya, akhirnya karena Mbak Yu tidak ingin semuanya panik dan tidak ingin dipenjara. Wah. Iya, ya kan? Ya kan? Akhirnya lu Mbak ngobrol Yu ke siapa? itu membuat klarifikasi di channel YouTube-nya. Tapi menurut gue mending kayak gitu sih. Maksudnya gini loh, ketika lu udah berargumen dan segala macam, ketika lu salah ya lu akuin salah. Gitu. Iya, makanya dia klarifikasi. Iya, berarti kan secara nggak langsung kan dia mau mengakui kesalahan dia dong. Iya. Ya nggak sih? Memang jadi manusia itu jangan gitulah ya. Karena di agama saya Yang pribadi gitu tuh apa? nggak boleh mendahului kehendak Tuhan, ngerti nggak? Jadi kalau gue pribadi di agama gue nih, beda kan agama lu sama agama gue ya. Anjing gua Islam. Lu kan Jumat nggak pernah. Nggak usah. Ya. Cut. Iya. Gitu ya, maksudnya di agama kita itu Muslim terutama, kita tuh nggak boleh mempercayai hal-hal yang belum kejadian, yang udah diomongin sama orang. Itu namanya musyrik. Nah, lu namanya apa ya, musyrik, menduakan Tuhan. Lu berarti percaya dengan satu hal itu tuh nggak boleh sebenarnya, karena semua yang udah dicatat sama Tuhan, manusia itu nggak boleh tahu dan tidak seharusnya tahu sebenarnya. Ketika lu punya kelebihan, lu juga nggak boleh ngebocorin itu sebenarnya, biarpun itu baik buat semuanya. Gitu loh, ngerti nggak? Karena bener kata Om Deddy, kalau memang ini kejadian yang nggak jadi, itu bisa manusia sendiri itu yang ngebuat itu biar kejadian. Contoh demo, akan ada demo besar-besaran katanya kan. Nah, bisa jadi orang gara-gara itu bisa kepancing, wah kayaknya memang harus ada demo nih dibesarkan biar ramalan ini terjadi lah gitu. Ngerti gak? Lu nggak ngerti kan? Memang PA. Tumben Emon agak pintar ya kali ini ya. Nggak tumben gue. Tapi emang benar sih, maksudnya akhirnya ini jadi pelajaran buat semuanya, terutama buat para entertainment yang memang bekerja sebagai sosok yang bisa dibilang sebagai peramal gitu lah. Maksudnya mungkin memang mereka punya kemampuan lebih dibanding orang lain, ya tolong untuk berhati-hati dalam ucapannya gitu, karena kan dia kan juga public figure, pasti akan ada track record rekaman apapun yang diucapkan kayak gitu loh. Mau jangan sampai itu akhirnya menjadi bumerang buat dianya sendiri, akhirnya dia kebakaran jenggot sendiri, bla bla bla, bikin klarifikasi kan jadi nggak enak juga. Sebenarnya mungkin maksud mereka itu baik untuk sekedar mengingatkan kalau iya sebagai warning juga, selain sebagai dari sisi hiburannya ya, karena kan nggak menutup kemungkinan nggak bisa disalahkan juga kalau rakyat Indonesia itu memang suka, ya nggak sih? Lu kenapa ketawa-ketawa aja lu berdua lu? Emang gua ngomong salah? Karena lu nggak sih terlalu berbakar-bakar. Iya, tapi memang tidak bisa disangkal kalau rakyat Indonesia itu memang suka yang namanya, tidak bisa dipungkiri kalau rakyat Indonesia memang suka dengan yang namanya ramalan-ramalan, bener nggak sih? Tapi gini gua tuh gini. Karena itu bumbu-bumbu entertainment. Kalau gua sebenarnya kecewanya tuh bukan masalah ramalan dan segala macam ya. Maksud gue, kalau gue kecewanya di Indonesia ini kenapa satu kejadian digoreng terus sampai berminggu-minggu. Ya haruslah. Oh, nggak bisa. Karena kan nyari Gini, berita susah. Oh, bukan masalah berita gini. Ya kan? Dulu kejadian Jepang tsunami lu tahu? Kenapa semua media ditahan sama mereka? Nggak boleh ada yang ngeliput dan segala macam, dan tidak boleh berlarut-larut beritanya. Kenapa tau nggak? Itu akan jadi mental dari pihak keluarga yang selalu mengenang-enang
yang korban yang sudah meninggalnya itu. Ya, kalau itu Nggak memang bisa. case-nya akan beda Ya, karena kalau gua itu kan tergantung kecewanya sistem gini, ya. dari negaranya masing-masing. Iya, kalau gue Kayak pribadi gitu. gini, kalau gue sih punya saran, ketika ada kejadian kayak gini, ya udahlah cukup bla 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 bla, sampai update yang sudah ditentukan udah selesai, nggak usah kita goreng-goreng terus nih kejadiannya gitu loh. Maksud gue kasihan sama keluarga yang udah ditinggalkan, kayak waktu itu viral tentang ini pergi terakhir segala macam, kan viral kan, video yang kata ada salah satu penumpang yang ucapan selamat tinggal apa segala macam. Iya, tapi Maksud emang gua- nggak bisa mon. Kalau Indonesia tuh suka buku Iya, kayak begitu. tapi menurut gua Tuh, kan- nah, gua juga nonton karena gua suka. Enggak, tapi menurut gua udah, maksud gua satu hari itu udah satu hari. Sebijak padahal dia nonton juga anjing. Lagi nongkrong juga udah kasih tahu gua. Enggak, tapi gua tuh merasakan apa yang keluarga itu rasakan lah. Iya paham. Maksudnya impactnya tuh berasa banget. Astagfirullahaladzim, gue bilang masih jadi yang harusnya lu udah bisa ikhlas, terus lu gara-gara video ini naik lagi, terus lu jadi keinget lagi gimana perasaan lu. Nggak enak dong, maksud gue kayak gitu. Memang kalau sebenarnya. itu susah untuk di rapihkan atau dibetulkan. Ya, karena mudah-mudahan memang udah bisa habit. lah ke Nggak depannya. Nggak bisa karena itu udah habit. Sotoy Nggak anjing. bisa ya Yos ya, karena itu memang udah habit. Medianya Indonesia seperti itu, mengangkat sisi kesedihan dan dramatis dari sebuah bencana. Bad news is a good news kalau di Indonesia kayak gitu. Baik lagi nih ke Mbak Yu. Ya udah gitu Mbak Yu. Ya udah, kalau buat Udah kan ya? Udah kan? Nggak, Pokoknya rame gara-gara itu Nggak. Bayunya. Kalau Tapi gua sekarang sih- udah klarifikasi. Kayaknya sih udah clear. Tapi gue belum tahu nih kelanjutannya si yang mau nuntut ya. Mau nuntut itu kelanjutannya akan diteruskan atau tidak. Karena sebenarnya si yang nuntut itu tuh udah punya bukti dari video itu. Itu udah kuat sebenarnya. nggak, menurut gue udahlah, nggak usah digoreng terus isu-isu kayak gini gitu loh. Nah, maksudnya Mbak Yu kan udah ngelakuin klarifikasi juga tentang semuanya. Enggak, jatuhnya kan ini kayak udah mencemarkan nama baik. Iya, Bukan ngerti. bukan digoreng lagi. Enggak. Ini mah udah menyangkut Enggak. satu personal si Bapak Jokowi dan satu personal si Ya, Bayu tapi yang kan sebenarnya kan menjadi- dia di video itu kan dia nggak bilang kan namanya orang apa tersebut. sih ya presiden cuma satu kan dia nyebutnya presiden. Iya, tapi kan dia Bego tidak ya, nyebut dia ya. nama. Tidak nyebut nama. Ini bisa Gak panjang nyebut nih, nama ya karena dia kan nyebutnya presiden, berarti ya presidennya Jokowi, kecuali disebutnya ada menteri yang diganti baru itu dia aman. Bener nggak sih Sal? Iya. Ya presiden kan cuma satu. Sebenarnya itu dia lebih bahayanya dia nyebarin isu yang meresahkan masyarakat. Iya, isu yang meresahkan masyarakat yang akan tadi lo yang ngomong tuh, ya akan memancing mungkin orang untuk akhirnya bertindak kayak gitu. Betul. Tapi menurut gue ya Betul. udahlah, nggak usah diperpanjang lagi, maksud gue. Kalau bisa didamain aja. Mungkin ada beberapa pihak yang ingin memberikan efek jerak Iya, kembali ngerti. gitu. Efek jerak dalam tanda kutip ya untuk lebih berhati-hati dalam berpendapat. Akhirnya kan juga media-media itu kan juga membelokkan Arah. Iya, membelokkan arah yang tadinya Mbak Yu ke ranah politik ini nih berdebatnya ke entertain. Akhirnya Oh. kayak Nikita Mirzani sampai diwawancara tentang pendapatnya Nikita tentang statementnya Mbak Yu kayak gitu. Akhirnya kan melebar. Enggak, Gitu. tapi gue lebih setuju dia lebih ngeramal tentang artis aja sih udah. Maksudnya jadi warning buat artis-artis Indonesia aja. Misalkan nanti ada yang mau dipenjara, ntar ada kasus narkoba, ntar ada prostitusi, ya udah. Mending yang kayak gitu aja sih, lebih aman lah ya. Maksudnya buat artis kita juga pikirannya jadi bagus, jadi warning. Kan nggak mungkin kalau artis mikir, "Wih, Mbak Yu ngeramal nanti akan ada prostitusi online. Gue jualan online lah, biar nanti kejadian gitu." Kan nggak mungkin dong, ya nggak sih? Oh doang, kocak lu. Udah gitu sih kurang lebih tentang Udahlah. Mbak Yu ya. Kalau gue sih ya udahlah. Tapi semoga- jangan berhenti ya semoga- Mbak Yu karena Indonesia Butuh. masih butuh hal-hal yang kayak begitu buat hiburan karena rakyat Indonesia udah Tapi Mbak Yu stres lebih dengan keadaan ini aja sekarang lah. ini ya. Maksudnya nggak usah terlalu dibuka banget ya. Tentang ramalannya tetap dipakai inisial aja. inisial bukan inisial. Inisial. Oke. Kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Nggak usah dibuka-buka banget Mbak Yu, kasihan. Jadi emang Mbak dia Yu kan yang nggak kena. buka-buka banget Nah ya itu kan ngomong tentang presiden ya, akan ya lengser salahnya kan dia sama. lupa kayak lu, dia nganggapnya kalau presiden walaupun gak nyebut nama sangkain ada nama lain gitu ya kan presiden cuma satu, berarti dia sama kayak lu mikirnya pas ngomong Ya gitu. udah, berarti kita sepemikiran Mbak Yu, oke? Gitu. Oke dah, udah tuh permasalahan Mbak Yu, semoga cepat selesai tapi jangan kapok Mbak Yu buat
paranormal lain, hati-hati dalam mengucapkan Nah, kalimat-kalimat betul. yang dilontarkan di media. Kayak gitu, Betul. meramah tetaplah meramah karena itu menarik banget buat Betul. rakyat Indonesia. Kalau Ya. gua sih ya semoga semuanya baik-baik aja sih. Baik Nggak aja. usah ada masalah lah ya. Iya. Semoga Indonesia aman Iya. sampai waktu yang ditentukan. Iya. Amin. Amin. Nah, oke cukup sekian video ini. Gue Krisna. Lu? Gue sayang Emon. Enggak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa yang like, belum. comment, subscribe, and share konten ini ke teman-teman kalian. Mm-mm. Kalau ya memang kalian suka sama kita ya. Bener banget. Tolong nih. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.